Ibu hamil, ibu menyusui yang punya bayi di rumah harus nonton ini sampai habis ya, karena sindrom kematian mendadak pada bayi bisa terjadi pada siapa saja. Halo sahabat Siloam, perkenalkan saya Dr. Welly Hamid, dokter spesialis anak dari Siloam Hospital Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup mengerikan, yaitu sindrom kematian mendadak pada bayi. Apa itu yang disebut dengan sindrom kematian mendadak pada bayi atau yang dikenal dengan istilah sudden infant death syndrome? Sindrom kematian mendadak pada bayi atau yang kita kenal dengan istilah sudden infant death syndrome adalah suatu kondisi yang menggambarkan terjadinya kematian pada bayi secara mendadak, tiba-tiba, tak terduga pada bayi yang dinilai sebelumnya sehat dan bugar secara fisik. Sesuai dengan namanya, seringkali terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun dengan puncak insidensi terjadi pada usia 2-4 bulan dan lebih sering terjadi pada bayi dengan jenis kelamin laki-laki. Sahabat Siloam, apa yang bisa menyebabkan terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi ini? Berbagai macam penelitian telah dilakukan untuk mencari penyebab dari sindrom kematian mendadak pada bayi. Beberapa penelitian mengaitkan kondisi ini dengan kekurangan oksigen yang terjadi pada tubuh bayi, seringkali terjadi pada saat bayi sedang tertidur, di mana kekurangan oksigen menyebabkan bayi menjadi gagal untuk bangun atau failure of arousal. Kemudian bayi menjadi kesulitan bernafas, lama-kelamaan bisa menyebabkan kematian mendadak. Yuk kita pelajari dulu apa itu faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi. Ada 3 faktor risiko. Yang pertama adalah kondisi maternal ibu yang kurang baik, yaitu apabila usia kehamilan terjadi pada ibu yang masih sangat muda, biasanya di bawah 20 tahun. Kemudian ibu hamil yang terpapar dengan asap rokok, asap polusi. Lalu, ibu-ibu yang mengkonsumsi alkohol maupun obat-obatan tanpa resep dokter. Kemudian, kondisi mental ibu yang kurang stabil, di mana misalnya ibu tidak mendapatkan dukungan mental atau emosional dari keluarga. Kemudian, ibu yang sering sakit pada saat hamil, infeksi dalam kehamilan yang bisa menghambat pertumbuhan bayi, bayinya menjadi kecil atau prematur. Nah, ini semua merupakan faktor risiko untuk terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi. Faktor risiko yang kedua, yaitu cara menidurkan bayi yang salah. Posisi tidur bayi usahakan jangan terlalu banyak bantal di sekitar bayi, jangan terlalu banyak selimut. Kemudian juga usahakan bayi tidur tidak bersebelahan dengan orang dewasa, baik ayah, ibu maupun kakaknya. Faktor risiko yang ketiga, yaitu lingkungan bayi yang kurang baik. Yang dimaksud di sini apabila lingkungan bayi yang banyak terdapat polusi udara, ada yang merokok di dalam rumah, kemudian lingkungan rumahnya itu yang terlalu padat, serta kebersihan hygiene yang tidak baik, kemudian bayi yang tidak dilakukan vaksinasi atau imunisasi secara lengkap. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi kita? Ada 3 tips untuk mencegah sindrom kematian mendadak pada bayi. A, B, dan C. A yang pertama, alone. Usahakan agar bayi tidur di ranjang yang terpisah dengan orang tua maupun saudaranya. Karena sangat dikhawatirkan pada saat tidur tanpa disadari, posisi tidur bayi menjadi terganggu atau tertindih oleh orang dewasa. Tentu kondisi ini menjadi sangat berbahaya dan sangat mengganggu pernafasan si kecil. B, back. Usahakan agar posisi tidur bayi dalam posisi terlentang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan motorik bayi yang belum terlalu baik. Sehingga posisi yang paling aman dan tidak membahayakan jalan nafas si bayi adalah dengan posisi tidur yang terlentang. C, crib. Usahakan agar bayi tidur di box bayi, di mana bayi ditidurkan di box bayi tetapi tetap kita perhatikan agar matrasnya tidak terlalu lembut, kemudian jangan terlalu banyak bantal di sekitar bayi, jangan terlalu banyak selimut maupun boneka sehingga menghambat sirkulasi udara dan menyulitkan kita untuk memantau bayi. Kemudian kita harus perhatikan bedong pada bayi, usahakan agar bedongnya itu tidak terlalu kencang, nyaman, dan aman bagi pernapasan bayi. Beberapa tanda yang menunjukkan bahwa bayi sedang mengalami kesulitan bernafas. Ada 4. Yang pertama, apabila pernafasannya menjadi sangat cepat. Untuk bayi di bawah usia 2 bulan, nafas bayi menjadi lebih dari 60 kali. Untuk bayi usia 2 bulan sampai 12 bulan, apabila nafas bayi menjadi lebih dari 50 kali, sedangkan di atas 12 bulan, nafas lebih dari 40 kali.
Tanda yang kedua adalah apabila terjadinya tarikan dinding dada. Jadi pada saat bayi bernafas, perutnya mendekok ke dalam bentuk yang lebih berat, sela-sela iganya menjadi kelihatan, lebih berat lagi sampai terjadinya tarikan di bawah leher. Tanda yang ketiga adalah apabila bayinya merintih, seperti kesakitan. Kemudian tanda yang terakhir apabila kita lihat adanya kebiruan pada bayi, baik pada sekitar mulut maupun di ujung-ujung jari tangan dan jari kaki. Demikianlah yang saya sampaikan mengenai sindrom kematian mendadak pada bayi. Semoga hal ini bisa membuat kita menjadi lebih aware, tidak perlu terlalu takut, dan kita bisa lebih memperhatikan kondisi bayi kita. Salam sehat!